Halo, ada Cantika Venezia Wahid dari HI. Apakah masih memantau, Dek? Halo, Cantika. Oke, dicatat ya. Ada Farhat Ramah dari Ilmu Komunikasi. Iya, Kak. Halo, Bisa iya, Kak. Iya, bisa on cam, Dek. Kurang bisa, Kak, jaringanku. Tadi suara tak putus-putus, Ki, Kak. Oke. Tetap dipantau, Dena. Iya, Kak. Iya, Kak. Next, ada Nurul Islamia M dari pemerintahan. Iya, Kak. Bagaimana kabar, Dek? Alhamdulillah baik, Kak. Oke. Bisa on cam nggak? Iya, Kak, bisa. Oke. Next, ada Putri Wulan Asyifa. Halo, Putri Wulan Asyifa. Putri Wulan Asyifa bisa diperbaiki lagi, Dek, format namanya. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah menanggapi, merespon. Teman-teman juga yang sudah on cam, terima kasih. Senang sekali rasanya bisa bertatapan langsung dengan teman-teman sekalipun secara virtual. Dan ya tentunya ini yang kami harapkan dari sejak pertemuan awal di mana teman-teman bisa on cam mulai dari awal mulai kita perkuliahan hingga selesai. Saya harap teman-teman untuk tetap on cam, ya jangan sementara materi berlangsung kemudian dimatikan lagi kameranya. Sekiranya kalau tidak ada kendala jaringan, mohon dioptimalkan untuk bisa on cam. Baik, kita buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini di tengah kondisi mayoritas teman-teman sedang melaksanakan ibadah puasa, kita masih semangat untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah ekstrakurikuler 2 karya tulis ilmiah Prisma tahun 2020-2021.
Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai teladan yang baik bagi kita semua, serta sebagai rahmatan. Baik, yang mengawali perkuliahan kita hari ini, jujur teman-teman, saya mewakili tim KUPEN mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Ya, hari ini kita bisa perhatikan di rumah masing-masing. Ada sekitar 97 partisipan yang telah bergabung ke dalam room ini. Ya, sangat luar biasa teman-teman kembali menunjukkan antusiasnya sebagaimana pertemuan-pertemuan awal. Ya, berlomba-lomba untuk lebih awal masuk. Dan saya harap ini bisa dijaga teman-teman sampai pertemuan terakhir kita, yang kurang lebih tersisa 2 atau 3 pertemuan lagi. Selanjutnya, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa membaca doa belajar. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Nah, pada siang hari ini kita kembali setelah pekan sebelumnya kita membahas terkait metode penelitian kuantitatif, maka pada siang hari ini kita akan mencoba membahas terkait teknik pengumpulan dan analisis data. Sebelum saya serahkan ke pemateri, kira-kira teman-teman punya gambaran seperti apa sih itu teknik pengumpulan dan analisis data? Saya minta dong beberapa teman-teman untuk menanggapi. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa menanggapi? Kalau saya Kak, Oke, silakan deh. kalau saya Kak lebih ke bagaimana kita menggunakan kayak ini, lebih ke instrumen Kak, bagaimana kita mengumpulkan data kemudian kita menganalisanya. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Yusuf Habibi dari Sosiologi. Iya Kak. Teman-teman yang lain, apakah masih ada tanggapan sebelum kita beralih ke sesi materi? Oke, ada Berkat. Silakan Abang Berkat. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Namun mohon maaf sebelumnya karena jaringan saya tiba-tiba tidak bagus, jadi saya meminta izin untuk tidak menyalakan kamera. Adapun pendapat saya mengenai pengumpulan data dan analisis data, yaitu pengumpulan data di mana cara kita untuk mendapatkan sebuah informasi dari sumber-sumber yang kita akui, yang mampu untuk menjelaskan atau memaparkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada dalam menyelesaikan permasalahan yang kita angkat dalam karya tulis ilmiah kita. Cara kita dalam memilah, menimbang, serta berpikir kritis supaya kita dapat menyelesaikan kasus yang kita angkat di dalam karya tulis ilmiah yang kita tulis tersebut. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Berkat. Ya, ada juga tanggapan dari Mariam Nurul Fatana, Sosiologi. Teman-teman bisa baca di kolom chat. Ya, saya kira cukup ya 3 tanggapan dari teman-teman. Nah, mengenai teknik pengumpulan dan analisis data ini memang penting teman-teman juga dalam menyusun karya tulis ilmiah.
Karena ini yang menjadi pedoman seperti apa data-data yang teman-teman nantinya dapatkan di lapangan, bagaimana kita mengumpulkannya dan kemudian menganalisis yang kemudian akan menjadi hasil dari penelitian kita. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Kak Naufal. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Kak Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, meskipun di tengah-tengah puasa. Ya, sebelum kita serahkan ke Kak Naufal, saya bacakan dulu CV singkatnya. Nama lengkap Kak Naufal Asyiri Banuarli, SIP. Beliau merupakan mahasiswa angkatan 2016, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Beberapa pengalaman organisasi, salah satunya adalah sebagai anggota Biro Riset dan Pengembangan di Prisma pada tahun 2018. Beberapa prestasi kampus, pertama sebagai finalis Lomba Debat Airpol Universitas Airlangga, finalis Lomba LKTI Kemaritiman Unhas tahun 2019, dan finalis Lomba Debat Humanika Unhas tahun 2019. Baik, nanti beliau yang akan membahas atau memperkenalkan teman-teman seperti apa sih teknik pengumpulan dan analisis data. Baik, sebelum saya serahkan teman-teman yang mungkin bisa lebih rileks, saya lihat kesannya teman-teman terlalu tegang untuk pertemuan hari ini. Jadi ya, kiranya bisa santai sambil memperhatikan jalannya pembawaan materi. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada Kak Naufal, kami persilakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kopel Prisma, Kopel Eskul 2 yang telah mengizinkan saya untuk membawakan materi. Sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu, Pak Kopel bilang ke saya untuk bawakan materi, tetapi di luar ada beberapa kesibukan, jadi ya baru bisa pertemuan kali ini saya mengisi materi. Tadi seputar perkenalan sudah diperkenalkan oleh Kopelnya. Jadi materi hari ini yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa yang dua orang yang tadi menjawab mengenai apa sih teknik analisis data dan pengumpulan data itu, dia membahas mengenai instrumen. Memang betul bahwa pengumpulan data itu pada dasarnya merupakan suatu pengumpulan instrumen di mana tujuan akhirnya itu untuk mengukur data kita valid atau tidak begitu. Sehingga kalau kita tidak melakukan pengumpulan data atau analisis data, yang dikhawatirkan adalah data yang kita buat itu tidak valid begitu. Jadi yang teman-teman jawab tadi dua orang memang udah betul arahnya ke sana kan. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan mengenai materi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data itu sendiri. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Pada dasarnya, pengumpulan data itu merupakan sebuah proses dari penelitian, proses paling penting dalam sebuah penelitian. Kenapa dikatakan demikian? Sebab hasil dari sebuah penelitian ditentukan oleh bagaimana si peneliti dalam mengumpulkan data selama berada di lapangan. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang udah meneliti atau sementara melakukan penelitian kecil-kecilan, sebelum meneliti atau ketika meneliti di lapangan itu, usahakan mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya begitu. Karena data yang teman-teman dapatkan di lapangan tadi akan teman-teman eliminasi untuk selanjutnya didapatkan data yang memang sesuai dengan keinginannya teman-teman. Terus agar sebuah penelitian dikatakan valid, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan.
Nah, saya juga udah paparkan banyak definisi mengenai teknik pengumpulan data. Ada yang pertama dari Ari Kunto, terus ada juga dari Moleong, dan banyak mengenai definisi dari pengumpulan data itu sendiri. Nah, meskipun banyak definisi mengenai teknik pengumpulan data, tapi pada dasarnya itu mengacu pada satu pengertian, yaitu proses pengambilan data yang bertujuan agar sebuah data dikatakan bisa valid dan mendukung dalam penulisan karya ilmiah. Jadi, meskipun teman-teman udah punya banyak data nih di lapangan, teman-teman ya punya banyak data di lapangan, tapi kalau tidak teman-teman olah itu ya percuma, nanti takutnya pembahasannya kemana-mana gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh seorang peneliti sebenarnya. Ya, kalau cerita sedikit mengenai ya dunia perskripsian saya kemarin itu, saya dapat data itu dari hampir 10 responden, tapi yang saya olah hanya 5. Sebab mereka yang bisa dikatakan informan kunci saya begitu. Mereka yang memegang peranan penting dalam penelitian saya, jadi saya reduksi dari 10 orang, akhirnya jadi 5 orang. Nah, sehingga data yang saya dapatkan itu betul-betul dikatakan valid begitu. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu proses pengumpulan data menurut Nanlin. Nah, di sini Nanlin setidaknya menjabarkan ada 8 proses dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah tinjauan literatur dan konsultasi para ahli. Maksudnya adalah ketika teman-teman ingin meneliti di lapangan, nah usahakan teman-teman itu berkonsultasi dulu lah dengan dosen teman-teman atau dengan senior teman-teman yang sudah berpengalaman dalam penelitian tersebut begitu. Tinjauan literatur yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagaimana begitu, membaca dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian teman-teman begitu, sehingga nanti teman-teman ketika turun ke lapangan, teman-teman tidak bingung lagi apa yang mau diteliti begitu. Terus yang kedua adalah mempelajari dan melakukan pendekatan kepada masyarakat di mana data akan diperoleh. Nah, ini paling penting ya, terutama tanda kutip bagi jurusan administrasi, politik, sosiologi, pemerintahan, sama hubungan internasional. Penting itu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak melakukan korespondensi baik-baik dengan informan teman-teman, maka percaya nggak percaya, masyarakat itu bakal ngasih data yang invalid, data yang nggak benar begitu. Jadi saran saya ke teman-teman, kalau mau lakukan penelitian itu, alangkah baiknya teman-teman tinjau terlebih dahulu lah tempat yang teman-teman akan teliti, tempat, geografisnya, terus keadaan masyarakatnya. Makanya itu kenapa banyak yang mengatakan bahwa penelitian itu penting yang namanya observasi pra penelitian. Jadi teman-teman sebisa mungkin sebelum penelitian, ya observasi dulu ke tempatnya supaya teman-teman tahu, bahwa kondisi di lapangan seperti ini. Masyarakatnya homogen, heterogen, atau semi-heterogen, homogen. Kan? Nah, terus yang ketiga, membina hubungan baik dengan responden. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua tadi. Jadi, sebisa mungkin teman-teman ramah lah begitu terhadap informan teman-teman. Jangan teman-teman, maksudnya dengan gaya akademisnya teman-teman datang kepada masyarakat ataupun informan teman-teman yang tanda kutip ya, masyarakatnya nggak menempuh pendidikan sampai kampus begitu. Sedangkan teman-teman ya pakai bahasa kampus begitu, seolah-olah bahasanya formal. Nah, jangan kalau kata saya begitu. Kalau kata saya sesuaikan aja antara keadaan masyarakat dan teman-teman begitu. Dalam satu sisi teman-teman juga harus mengalah begitu. Gini, saya kasih contoh aja. 2 tahun kemarin itu saya pernah lakukan proyek penelitian sama dosen saya di Bulukumba, suku Kajang. Nah, mereka kan rata-rata penelitinya S1 semua. Nah, sedangkan yang di suku Kajang itu mereka masih kental dengan tradisinya begitu kan, mereka belum terlalu paham bahasa-bahasa akademis begitu. Jadi
yaitu tadi, sesuaikan antara bahasa yang teman-teman pakai dengan konteks masyarakat di sana. Contoh nih, ketika masyarakatnya masyarakat adat, begitu kan, mereka kan mungkin, ya tanda kutip, mereka kurang mempelajari bahasa Indonesia yang baku, begitu. Nah, teman-teman, inilah, sesuaikan aja begitu. Karena saya pun kemarin waktu ke Bulukumba itu, ke Kajang, saya bawa translator juga, istilahnya orang yang ngerti bahasa Kajang, begitu. Soalnya saya baru pertama banget saya kuliah di Makassar, terus saya harus penelitian di Kajang, begitu. Nah, jadi, ya itu tadi, harus disesuaikan. Yang keempat, terus uji coba dan atau pilot study. Nah, maksudnya uji coba itu, sebelum teman-teman meneliti itu, coba teman-teman ambil sampel acak atau random sampling sekitar 2 atau 3 orang. Nah, terus teman-teman lihat bagaimana respon dari ketiga orang itu. Jika responnya bagus, maka teman-teman sangat mungkin untuk penelitian di sana, dan begitu pula sebaliknya. Kalau menurut saya, uji coba itu kebanyakan dari jurusan sosiologi, karena berkaitan langsung dengan masyarakat. Nah, sedangkan uji coba itu ya untuk mengetahui, untuk contohnya kan penelitiannya tentang studi kemasyarakatan. Nah, itu kan perlu namanya informan cadangan, namanya informan awal lah begitu, sebelum teman-teman turun ke lapangan. Yang kelima adalah merumuskan dan menyusun daftar pertanyaan. Nah, ini tadi berkaitan sama pedoman wawancara. Jadi, apa yang mau teman-teman tanyakan, usahakan teman-teman buat betul-betul begitu. Kalau misalnya teman-teman targetnya informan misalnya 6 orang dengan pertanyaan sekitar 10 atau 11 begitu. Nah, maka perlu konsisten 10 atau 11 pertanyaan. Jangan nanti yang udah teman-teman susun 11 pertanyaan, tapi yang teman tanyakan itu 2 kali lipat lebih banyak. Nah, nggak boleh begitu sebenarnya. Seorang peneliti itu harus konsisten. Nggak boleh berubah pikiran kalau seorang peneliti itu. Terus yang keenam, mencatat dan memberikan petunjuk terhadap responden yang diutarakan responden. Nah, maksudnya ini, jadi apa yang dikatakan si responden itu, setiap kata yang dikatakan si responden, usahakan teman-teman catat begitu. Kalau perlu teman-teman rekam begitu. Supaya data yang didapatkan betul-betul valid. Karena menurut saya ya, sumber yang paling valid itu dalam pengumpulan data itu, pertama wawancara, kedua suara si informannya direkam. Nah, itu pengumpulan data paling valid menurut kata saya. Terus yang ketujuh, cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Nah, jadi maksudnya setelah teman-teman didapatkan data di lapangan, nah, maka teman-teman harus cross-check lagi nih, datanya betul atau enggak, sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman saya yang lagi skripsi ini banyak mengalami lah. Bahkan saya juga mengalami tahun-tahun sebelumnya ketika saya sedang menyusun skripsi. Nah, bahkan jangan sampai ketika teman-teman masuk masanya nanti skripsi, misalnya tempat penelitian teman-teman jauh, dan ternyata data yang teman-teman dapatkan itu tidak sesuai di lapangan, sehingga teman-teman harus turun ke lapangan ulang. Nah, kalau saran saya, perhatikan betul-betul instrumen penelitiannya. Gitu. Data yang sudah didapatkan cross-check, terus diuji validitasnya, sama reliabilitasnya. Yang terakhir yaitu pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Nah, ini nanti masuknya kepada 3 tahapan dalam mengorganisir data. Pertama ada reduksi data, kedua ada penyajian data, ketiga ada penarikan kesimpulan. Nah, terkait dengan pembahasan reduksi data, penyajian data, dan juga kesimpulan nanti akan saya bahas pada bagian paling terakhir dari slide ini. Oke, kita lanjut dulu. Teknik pengumpulan data skripsi pada umumnya. Sorry saya tulis skripsi ini karena saya sesuaikan dengan tujuan akhir teman-teman sebelum teman-teman raih gelar S1 teman-teman, yaitu kepada skripsi begitu. Tapi sebenarnya nggak lumrah cuma skripsi sih. Teman-teman bisa gunakan teknik pengumpulan data ini di karya ilmiah,
ataupun di penyusunan jurnal dan lain-lain begitu. Yang pertama adalah metode pengamatan langsung. Merupakan cara pengambilan data yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, atau pengamatan langsung yaitu pengamatan tanpa ada pertolongan alat standar lainnya. Untuk keperluan tersebut, kriteria pengamatan langsung diantaranya adalah yang pertama direncanakan, sistematis, kedua berkaitan dengan tujuan yang direncanakan, ketiga dicatat dengan sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum, dan yang keempat adalah dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belum tahu metode pengamatan langsung itu seperti apa, metode pengamatan secara langsung itu kayak sejenis wawancara. Terus teman-teman rekam terhadap objek yang teman-teman teliti. Nah, itu bisa dikatakan sebagai model pengamatan secara langsung. Nah, lanjut. Pertanyaan seperti apa sih yang diperlukan agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjawab terhadap apa yang teman-teman teliti? Yang pertama adalah apa yang teman-teman akan teliti, begitu. Jangan sampai ketika teman-teman, misalnya teman-teman dari jurusan politik ya, teman-teman ingin mengamati tentang partisipasi politik, tapi teman-teman berubah ingin mengamati budaya politik di sana. Nah, kan secara rumusan masalah antara partisipasi politik dan budaya politik sudah jelas beda, begitu koridornya. Jadi saran saya, itu yang kenapa dibilang perlu konsisten begitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman nyusun skripsi nanti, begitu, usahakan hanya berfokus pada satu mata kuliah yang memang teman-teman minati, begitu. Jangan teman-teman minatnya banyak, sehingga teman-teman ingin menulisnya pun bermacam-macam, begitu. Jangan, kalau saran saya, fokuskan aja pada bidang yang teman-teman minati, begitu. Terus yang kedua, bagaimana pengamatan dicatat? Nah, itu kembali ke penjelasan yang sebelumnya, bahwa proses perekaman itu penting, begitu. Proses perekaman dan juga mencatat apa-apa saja yang dikatakan oleh responden teman-teman, begitu. Jangan teman-teman, kalau meneliti, biasanya kalau pengalaman saya bimbingan skripsi itu suka ditanyakan hal sepele kayak gini. Kamu merhatikan nggak apa yang dikatakan responden kamu? Saya bilang perhatikan. Dicatat nggak? Enggak, lupa. Nah, sempat saya dimarahi karena saya nggak mencatat. Tapi untungnya saya rekam, begitu kan. Jadi seenggaknya adalah bukti bahwa saya melakukan percakapan dengan si informan saya, begitu. Nah, jadi hindarilah begitu. Usahakan teman-teman mencatat, merekam itu, supaya data yang teman-teman dapatkan itu kevalidannya bisa dibuktikan, begitu. Terus yang ketiga, prosedur apa yang digunakan untuk memperoleh pengamatan yang akurat, begitu. Jadi itu tadi, instrumen-instrumen apa sih yang perlu teman-teman perhatikan supaya teman-teman mendapatkan data yang lebih akurat, begitu. Seperti contohnya teman-teman udah dikuatkan dengan literatur review yang udah teman-teman baca banyak misalnya kan. Nah, itu bisa jadi penguat juga atau bisa jadi prosedur, begitu. Terus yang keempat adalah bagaimana hubungan antar pengamat dengan hal yang diamati, begitu. Maksudnya adalah ketika teman-teman mengamati suatu fenomena di masyarakat, maka teman-teman pun kalau di penelitian normatif itu, teman-teman harus menjadi bagian dari yang diteliti itu, begitu. Misalnya nih teman-teman ke Kajang, teman-teman ingin melihat bagaimana pola komunikasi politiknya masyarakat Kajang. Nah, berarti secara nggak langsung teman-teman harus membaur langsung dengan masyarakat. Teman-teman harus menjadi bagian dari suku Kajang itu supaya teman-teman tahu secara sendirinya bagaimana sih pola komunikasi politik di sana. Nah, makanya kenapa banyak yang bilang penelitian yang paling valid dari yang valid itu sebenarnya ketika teman-teman menyatu dengan masyarakat. Gitu. Teman-teman dapat amati langsung bagaimana aktivitas di sana, begitu.
selanjutnya adalah pengumpulan data dengan wawancara. Mungkin teman-teman udah tahu lah bagaimana apa sih definisi wawancara itu. Ya, wawancara bisa dikatakan sebagai keterangan untuk tujuan penelitian agar suatu penelitian itu memang betul-betul nyata begitu. Jadi wawancara itu adalah proses ketika kita menanyakan suatu hal yang memang urgent dalam penelitian kita. Nah, itu wawancara begitu. Nah, kalau saran saya kalau wawancara, teman-teman mau sekepo apapun boleh terhadap informan teman-teman, tapi itu tadi ada batasannya. Perlu dipahami konteks kemasyarakatannya begitu. Jangan teman-teman misalnya kayak kepo terhadap kondisi masyarakat dan yang teman-teman wawancarai adalah masyarakat adat begitu. Karena saya nggak tahu benar atau enggak ya, karena saya baru sekali meneliti di masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu mereka punya kecenderungan bakalan kesal kalau misalnya kita banyak nanya begitu. Jadi mereka intinya mau apa sih yang menurut kamu penting, itu aja yang ditanyakan. Jangan kamu bertanya A sampai Z, tapi itu nggak ngena ke judul penelitian kamu begitu. Lebih baik nanya satu pertanyaan tapi kena ke penelitian saya daripada saya nanya 5 atau 10 pertanyaan tapi nggak berkaitan sama sekali begitu. Nah, hal-hal penting yang berhubungan dengan pengambilan data dengan wawancara juga dikemukakan bahwa metode wawancara pada umumnya itu bisa dikatakan sangat valid apabila dilakukan dengan proses-proses fotografis, contohnya kayak memotret, merekam suara begitu. Nah, maka di situ bisa dikatakan valid begitu. Nah, selain itu metode wawancara juga memberikan keleluasaan terhadap peneliti untuk menanyakan pertanyaan apapun selama pertanyaan yang teman-teman tanyakan berada di dalam konteks begitu. Seperti yang tadi saya katakan. Ketika teman-teman meneliti A, maka A yang ditanyakan. Jangan teman-teman meneliti A, justru yang ditanyakan adalah B atau Z misalnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data merupakan proses mengolah data menjadi sebuah informasi. Analisis data juga perlu dilakukan agar data dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data juga pada dasarnya dapat menjadi sebuah solusi untuk menjawab suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi, sangat mustahil lah ketika teman-teman ingin meneliti tanpa tujuan. Pasti teman-teman melakukan penelitian punya tujuan. Salah satunya yaitu menyelesaikan suatu permasalahan atau problematika yang ada di masyarakat. Moleong mengatakan bahwa analisis data itu merupakan kegiatan menganalisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dan instrumen penelitian yang didapatkan, seperti catatan, dokumen, foto, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Jadi, seperti yang tadi dibilang oleh teman-teman sebelumnya, bahwa teknik pengumpulan data itu sangat berkaitan dengan instrumen penelitian. Itu udah sangat betul itu, nggak bisa dibantahkan lagi bahwa teknik pengumpulan data sangat berkaitan dengan instrumen penelitiannya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan, jenis teknik pengumpulan data kualitatif ada 3. Kenapa saya nggak kasih masuk kuantitatif? Karena saya yakin pasti teman-teman di sini pasti melakukan penelitiannya kualitatif semua. Nggak akan ada bukan nggak akan ada ya, nggak tahu mungkin nanti ada. Cuma alasan saya nggak kasih masuk yang kuantitatif karena mayoritas dari teman-teman itu kebanyakan melakukan penelitiannya yang kualitatif begitu. Karena pasti teman-teman ingin yang simpel pertama, kedua teman-teman ingin menghindari yang namanya SPSS. Nah, itu aja. Saya aja jujur, saya menghindari penelitian kuantitatif karena saya kurang bisa di statistik.
Jadi yang saya khawatirkan adalah ketika saya ambil kuantitatif, justru saya kebingungan ketika saya mengolah datanya. Oleh karena itu, yang saya bahas adalah kualitatif. Ada 3 jenis penelitian teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yaitu analisis konten. Teknik ini diperlukan ketika peneliti harus memahami keseluruhan tema penelitian yang dilakukan pada data kualitatif yang dimiliki. Penggunaan teknik ini bersifat tekstual. Maksudnya yaitu datanya dapat membantu peneliti dalam menemukan dan merangkai data yang paling umum. Biasanya analisis konten itu dilakukan pada teman-teman yang melakukan penelitian menggunakan data sekunder, begitu. Misalnya teman-teman meneliti bagaimana peran politik dari Kesultanan Makassar abad 15 misalnya kan. Nah, teman-teman kan nggak mungkin wawancarai Kesultanan abad 15 karena mungkin ya beliau udah meninggal, begitu kan. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah mengkaji buku dia ataupun konten-konten yang dia tulis dalam tulisan dia, bagaimana sih pola pengembangan politik di abad 15 ketika masa penjajahan di kota Makassar itu seperti apa, begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gitu kan, informannya kan udah jauh lahirnya sudah jauh sebelum teman-teman, begitu kan, dan mungkin juga udah nggak ada, begitu. Nah, makanya analisis konten itu berkaitan dengan interpretasi data, begitu sebenarnya, data sekunder. Sebenarnya mungkin kalau di beberapa jurusan bisa ya penelitian ini, seperti halnya di hubungan internasional mungkin bisa. Karena kalau misalnya mereka mengkaji pola hubungan luar negeri antara Indonesia dan Amerika, misalnya kan, itu penelitinya kan nggak mungkin ke Amerika untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan datanya, maka bisa melalui studi literatur dengan dia membaca gimana sih pola hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika, begitu. Nah, yang kedua adalah analisis naratif. Teknik ini berfokus pada bagaimana suatu ide dikomunikasikan pada seluruh bagian terkait. Metode ini digunakan untuk membuat interpretasi dan juga penilaian pelanggan, biasanya tentang kualitas. Nah, kalau penelitian naratif ini, kalau di Fakultas FISIP itu banyak digunakan sama mahasiswa jurusan administrasi biasanya. Karena kan, atau jurusan ilmu pemerintahan juga bisa. Karena fokusnya dari hubungannya antara jurusan ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi adalah dia ingin menghitung bagaimana sih, bukan mengetahui bagaimana kualitas sebuah birokrasi misalnya kan. Nah, jurusan-jurusan yang banyak membahas birokrasi kan sebenarnya ilmu pemerintahan dan administrasi, begitu. Cuma mungkin pemerintahan lebih banyak kepada birokrasi dalam pembentukannya secara undang-undang. Nah, kalau administrasi mungkin lebih ke birokrasi secara implementasinya. Nah, itu aja kalau untuk membedakan kajian antara pemerintahan dan administrasi negara, walaupun pada dasarnya pembahasannya adalah sama-sama birokrasi, begitu. Nah, biasanya metode ini itu sangat efektif apabila peneliti yang memiliki daya analisis yang kuat, begitu. Seperti yang saya bilang tadi di awal, teman-teman yang misalnya daya analisisnya kuat, teman-teman suka yang ekstrim begitulah istilahnya. Coba aja teman-teman lakukan penelitian dengan basis naratif, begitu. Saya pun penelitian saya naratif sebenarnya. Saya jabarkan kembali hasil wawancara yang telah saya dapatkan pada skripsi saya, begitu. Sehingga teman-teman jurusan saya banyak yang mempertanyakan. Pertama kan, kenapa tebal skripsi saya 130 halaman? Karena yang saya kaji itu adalah pendapat-pendapatnya tentang peran tokoh perempuan, legislator, begitu. Makanya saya jabarkan kembali data-datanya dan saya dapatkan skripsi saya setebal 130 halaman. Nah, kemudian
di situ sedikit bukan dibantah, maksudnya terlalu tebal lah kalau untuk jurusan saya begitu. Makanya saya reduksi kembali. Nah, itu pentingnya reduksi data ketika teman-teman mengumpulkan data. Saya reduksi kembali sehingga skripsi saya akhirnya 96 halaman begitu. Nah, itu pentingnya reduksi dalam proses pengumpulan data. Nah, yang terakhir yaitu analisis wacana. Analisis ini pada umumnya digunakan untuk menganalisis interaksi manusia. Nah, biasanya kalau teman-teman udah tahu mungkin kan jurusan-jurusan yang banyak mengkaji mengenai interaksi di masyarakat itu pasti sosiologi begitu. Misalnya bagaimana sih pola hubungan masyarakat pendatang di Kota Kajang, di Kota Makassar misalnya kan. Nah, itu mau dilihat bagaimana pola interaksinya masyarakat pendatang dengan masyarakat asli Makassar kan. Apakah harmonis, semi harmonis atau tidak harmonis. Nah, itu. Selanjutnya, analisis ini juga lebih difokuskan pada konteks sosial di mana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi begitu. Jadi teman-teman memang harus super kepo sih istilahnya kalau dalam analisis wacana begitu kan, karena teman-teman menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri begitu. Seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman ingin mengetahui pola komunikasi politiknya masyarakat Kajang luar dan Kajang dalam begitu kan. Nah, kan teman-teman nggak akan langsung tahu begitu kan, dibutuhkan proses lama lah agar teman-teman tahu. Nah, makanya di situ saya bilang perlu adanya proses berbaur begitu antara teman-teman dan masyarakat. Oke, lanjut. Ini nih yang saya bilang tadi bahwa tahap analisis data itu ada 3 yang urgent untuk teman-teman ketahui begitu. Pertama adalah reduksi data, kedua adalah penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah proses eliminasi dari banyaknya data yang didapatkan di lapangan, dan kemudian data tersebut akan mengalami proses reduksi, sehingga nantinya yang akan menjadi acuan bagi peneliti adalah data-data yang setidaknya relevan dalam penelitian teman-teman. Misalnya nih, teman-teman melakukan penelitian. Nah, poin yang teman-teman dapatkan dalam penelitian adalah misalnya 15 poin begitu kan. Nah, kan itu nggak mungkin teman-teman kasih masuk semua ke dalam penelitian teman-teman. Boleh teman-teman kasih masuk dengan catatan bahwa poin-poin yang teman-teman teliti itu berkaitan dengan konteks penelitian teman-teman begitu. Kalau misalnya ada nih dari 15 poin, ternyata yang berkaitan dengan penelitian teman-teman itu hanya setengahnya begitu. Nah, maka dari 15 poin itu data yang perlu teman-teman reduksi adalah 8 poin, sehingga data yang menyisakan data hanya 7 poin. Nah, itu yang pentingnya reduksi data begitu. Apa pentingnya reduksi data juga supaya penelitian teman-teman nggak keluar jalur begitu. Saya cerita aja, ada salah satu teman jurusan saya, dia sudah meneliti, sudah ujian hasil juga, tapi ketika ujian hasil itu yang saya ingat salah satu komentarnya adalah kenapa poin-poin skripsinya berantakan kan? Nggak berantakan sebenarnya, tapi ada pembahasan yang seharusnya nggak dia kasih masuk. Itu tadi, dia nggak melakukan reduksi data terlebih dahulu. Dia dapat data di lapangan, wawancara, selesai, tulis. Tanpa melakukan reduksi data terlebih dahulu. Sehingga ketika ujian, penguji bertanya begitu semua. Kenapa skripsinya berantakan kan? Dia bilang nggak, langsung si penguji yang satu bilang nggak berantakan, tapi dia nggak lakukan reduksi data terlebih dahulu. Begitu. Nah, itulah yang kemudian jadi pembelajaran bagi saya begitu kan, dan bagi teman-teman saya pada umumnya, bahwa ketika teman-teman menulis sebuah karya ilmiah, jurnal, skripsi ataupun yang lainnya, usahakanlah teman-teman reduksi dulu data yang teman-teman miliki begitu. Terus yang kedua adalah penyajian data. Nah, penyajian data ini didapatkan atau teman-teman dapat tulis setelah teman-teman
mendapatkan data-data yang telah direduksi tadi, begitu. Jadi tadi yang di proses pertama kan reduksi data. Nah, cuma kalau penyajian data itu adalah teman-teman menyajikan data di mana data itu hasil reduksi teman-teman. Nah, dan itu disajikan berdasarkan beberapa kategori dan urgensi penelitian. Seperti yang saya bilang di awal bahwa ketika teman-teman meneliti 15 poin, tapi yang pentingnya 8 poin, nah maka yang 7 hilangkan. Nah, itu yang saya maksudkan dengan kategori dan urgensi penelitian. Terus, data-data ini pada umumnya disajikan dalam bentuk naratif, agar pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Nah, jadi data-data yang telah teman-teman dapatkan pada saat proses wawancara itu nantinya akan teman-teman jabarkan dalam bentuk narasi, begitu. Sehingga jangan aneh ketika teman-teman melihat skripsi senior teman-teman itu yang tipis, begitu. Dan dia mengambil kajian naratif. Nah, karena sangat jarang ketika ada teman-teman yang ambil kajian naratif itu, skripsi yang teman-teman ambil itu akan tipis. Nah, itu mustahil sebenarnya. Terus, dan tentunya memudahkan peneliti untuk melakukan tahapan analisis data yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Langsung ke poin yang terakhir di bawah, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, pada umumnya penarikan kesimpulan data ini dilakukan ketika teman-teman sudah melalui dua proses yang di atas, yaitu reduksi data dan juga penyajian data. Data yang tadi telah disajikan pada akhirnya akan teman-teman simpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian teman-teman. Nah, kenapa perlu disimpulkan? Karena ketika data-data yang telah teman-teman dapatkan, teman-teman sudah reduksi, teman-teman sudah sajikan, tapi teman-teman nggak bisa menyimpulkan data itu, ya irrelevan juga penelitian teman-teman, begitu. Valid sih valid, cuma secara kesimpulannya nggak memenuhi ekspektasi, begitu kan? Karena coba teman-teman perhatikan, begitu. Di makalah pasti ada kesimpulan, di jurnal pasti ada kesimpulan, di skripsi, di tesis, disertasi pasti ada, di esai pasti ada. Kenapa? Karena kesimpulan itu nanti yang akan mengakhiri proses penelitiannya teman-teman. Maka teman-teman di situ berkreasi lah, teman-teman menyimpulkan apa sih yang ada di lapangan, yang terjadi di lapangan itu seperti apa, begitu. Jangan sampai teman-teman nggak simpulkan, begitu kan. Kalau saran saya sih, kesimpulan nggak terlalu panjang sebenarnya, asalkan teman-teman pintar mengolah kata lah istilahnya, pintar menempatkan, yo ini kata yang penting, ini kata yang enggak, ini yang harus dieliminasi, ini yang enggak, kan. Bayangkan, saya aja, teman saya itu skripsinya hampir 140 halaman itu, tapi kesimpulannya cuma 2 lembar. Nah, itu saya bilang pentingnya kenapa begitu. Dan juga selain itu, kalau dalam dasar-dasar penelitian kan teman-teman pasti udah tahu gimana cara mengolah data, menganalisis data, terkait metode apa yang teman-teman ingin ambil, begitu kan. Cuma kalau saran saya, jadi konsisten lah kalau kata saya, begitu. Ketika teman-teman ingin melakukan penelitian, ataupun ada teman-teman di sini yang ikut PKM misalnya kan, nah pasti kan itu PKM yang berkaitan dengan jurusan teman-teman, yang berkaitan dengan tema yang teman-teman akan teliti, begitu kan. Nah, sebenarnya itu sih kalau kata saya, kenapa seorang peneliti itu harus dikatakan konsisten dan nggak boleh merubah pikiran, begitu. Sebab kalau teman-teman udah di lapangan, teman-teman ingin merubah judul ataupun merubah rumusan masalah misalnya, nah itu bingung lagi nantinya. Makanya kenapa banyak dosen, kalau di FISIP saya nggak aneh, dosennya cerdas-cerdas semua kalau di FISIP. Kenapa mereka pada bilang peneliti itu harus konsisten, nggak boleh kayak merubah pikiran. Kalau udah A ya harus A, begitu. Nah, terus, oh iya,
Tapi Kopel, mungkin itu materi dari saya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari peserta diskusi. Baik, terima kasih Kak Noval atas pembahasan materinya terkait teknik pengumpulan data dan analisis data. Ya, selanjutnya kita memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berdiskusi. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, kiranya bisa langsung diaktifkan audionya. Pertama saya persilakan kepada Ginaya Fajar. Ya, silakan. Halo Ginaya Fajar. Assalamualaikum, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ginaya Fajaryanto dari jurusan Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya, Kak, kalau mengolah data itu, kalau kita ingin mewawancarai, saya ingin mewawancarai anggota DPR atau pejabat. Kan kita kalau mau wawancarai Kak, tips dari Kakak supaya kita bisa diterima dalam mewawancarai atau kita bisa mewawancarai secara langsung dan secara langsung. Mungkin itu saja Kak dari saya. Oke, terima kasih Ginaya Fajaryanto. Selanjutnya saya persilahkan kepada Andi Yusuf Habibi. Silakan. Baik Kak, terima kasih. Apakah suara saya sudah jelas Kak? Iya, silakan. Oh iya, baik Kak. Jelas, Mohon izin jelas. bertanya Kak. Perkenalkan nama saya Andi Yusuf Habibi, salah satu perwakilan dari Prodi Sosiologi. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan Kak buat Kak Noval mengenai tentang pentingnya validasi data Kak dalam penelitian. Nah, ini belakangan ini Kak saya menemukan bahwa banyak angket yang diberikan kepada saya Kak untuk mengisi dan dijadikan sebuah acuan penelitian Kak. Dan saya mau bertanyakan bahwa dari kan validasi data ini sangat penting Kak. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa data yang dari angket ini yang disebar melalui link ini bisa dikatakan sesuatu yang valid Kak? Karena kadang-kala ada yang responden yang menjawab asal-asalan aja Kak. Itu pertama Kak. Nah, yang kedua itu mengenai mungkin itu dulu Kak. Sekian Kak. Oke, terima kasih Andi Yusuf Habibi. Selanjutnya Ananda Walia dari Antropologi. Oke, melalui chat ya. Saya izin bacakan, Kak. Apakah dalam proses menganalisis data juga perlu mengaitkan dengan teori dan studi-studi sebelumnya? Dan juga apakah dalam menganalisis data dihubungkan antar variabel yang dikaji? Ya, itu mungkin, Kak. Selanjutnya ada Asnur Bahsyat Asikin, silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Asnur Bahsyat Asikin dari Prodi Hubungan Internasional. Jadi yang ingin saya tanyakan lebih ke mengenai pengumpulan datanya, Kak. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai first learner itu pastinya sangat memiliki antusias yang tinggi apabila kita akan melakukan penelitian. Karena hal tersebutlah, terbitlah pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai first learner untuk membatasi informasi-informasi atau data-data yang diinginkan, Kak. Karena sepertinya first learner itu memiliki dogma bahwa banyak informasi
malah akan membawa penelitian yang lebih baik lagi. Jadi bagaimana cara kita agar dapat menghindari infobesity atau information overload yang dapat terjadi di kalangan first learner ini. Oke. Kak, mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih, Dek. Selanjutnya, Andi Nur Aisyah dari Sosiologi. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaraku jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Dek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aisyah, salah satu perwakilan dari jurusan Sosiologi. Jadi, saya menyimak pas Kak Naufal bilang pengumpulan data itu sangat penting dilakukan pada saat penelitian. Nah, yang saya pertanyakan itu, coba Kak jelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi kualitas dari suatu data, Kak, dari kualitas data penelitian. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Andi Nur Aisyah dari Sosiologi. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sementara 5 pertanyaan dari teman-teman. Mungkin saya serahkan langsung ke Kak Naufal untuk dijawab. Silakan, Kak. Oke. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana ketika teman-teman misalnya ingin meneliti ke kantor DPRD untuk meneliti anggota dewannya langsung, gimana sih untuk mendapatkan izin lebih mudah? Nah, ini pertanyaan paling bagus sebenarnya, karena waktu saya menyusun skripsi, salah satu informan saya itu, bukan salah satu informan saya, 5 informan saya itu anggota DPRD semua. Nah, ketika itu, apa sih yang harus diperlukan ketika teman-teman ingin meneliti di kantor DPRD, agar mendapatkan respon yang bagus juga dari mereka, begitu kan? Karena hierarkinya gini deh, kadang ada yang menolak juga untuk diteliti, kadang ada yang mengizinkan juga. Nah, kalau strategi saya kemarin adalah, saya buat surat pengantar dulu dari fakultas bahwa saya ingin melakukan penelitian di sana. Nah, itu pertama. Terus kedua adalah kepada pihak DPRD yang bersangkutannya, saya bawa proposal saya. Bu, saya ingin meneliti tentang, saya itu kemarin teliti tentang peran tokoh perempuan di Kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Nah, yang saya ingin ketahui adalah bagaimana sih peran mereka begitu dalam mengurangi angka penghapusan kekerasan seksual di Kota Makassar. Secara otomatis yang orang yang diwawancari oleh saya nantinya adalah kelima orang anggota DPRD perempuan yang ada di Kota Makassar, begitu. Nah, ketika saya sodorkan proposal saya dan surat izin saya, di situ prosesnya nggak lama, langsung ya udah besok datang lagi ke kantor untuk wawancara secara langsung begitu. Jadi itu sih kalau tahapannya dari saya begitu, supaya ketika teman-teman ingin meneliti ke instansi-instansi begitu kan misalnya tanda kutip ya, instansi itu rawan akan penolakan sebenarnya begitu. Tapi kalau saran dari saya sih mending teman-teman korespondensi dulu dengan dosen teman-teman bahwa teman-teman ingin melakukan di penelitian di instansi tersebut, dan teman-teman juga jangan lupa bawa proposal yang ingin teman-teman teliti begitu, supaya ketika nanti si teman yang diwawancari oleh teman-teman melihat proposal teman-teman, oh iya ini permasalahannya berkaitan dengan kami misalnya selaku anggota tokoh perempuan di Kota Makassar. Untuk teman-teman mendapatkan data sebanyak-banyaknya begitu. Nah, jadi itu dulu kalau dari saya untuk pertanyaan yang pertama. Masih ada yang mau ditanyakan? Untuk yang pertanyaan pertama tadi. Iya, saya silakan Ginaya, bagaimana? Ya, sepertinya ada kendala teknis, Kak.
sehingga penanya keluar dari room. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan Kak ke pertanyaan kedua. Dek, tolong bisa bacakan pertanyaan yang kedua, Dek. Karena lupa-lupa juga tadi pertanyaan kedua. Ya, mungkin saya persilakan Kak ke saudara penanya tadi, Andi Yusuf Habibi, bisa disampaikan poin pertanyaannya. Ya Kak, terima kasih Kak. Jadi Kak, untuk bagaimana kita mengatakan bahwa sebuah data itu valid Kak, apabila dalam teknik pengumpulan data itu menggunakan kuesioner Kak, yang memperhitungkan tentang kejujuran dari responden Kak. Oke, baik. Saya coba jawab ya. Berdasarkan pengalaman saya emang banyak begitu kan, kayak mahasiswa akhir yang sering mengirimkan kuesioner ke saya begitu, kuesioner penelitiannya begitu kan. Nah, apa maksudnya? Saya juga nggak bisa katakan bahwa itu tidak valid begitu kan, soalnya kan mereka itu kan kuesioner kan merupakan salah satu instrumen penelitian juga, walaupun instrumen penelitian tersebut ya bersifat online begitu. Nah, kemudian bagaimana sih teman-teman untuk mengetahui begitu apakah si peneliti tersebut jujur atau tidak dalam mengolah datanya, ataupun si informannya memberikan informasi yang valid atau tidak begitu kan. Nah, itu sebenarnya akan kembali lagi ke si pembuat kuesionernya begitu kan. Kan kita sebagai pihak yang hanya menerima aja begitu istilahnya. Kita hanya pihak yang mendapatkan kuesioner online tersebut begitu. Nah, otomatis kan kalau kuesioner online begitu beda kayak kuesioner cetak begitu kan. Kalau kuesioner cetak kan diliatin prosesnya begitu kan. Nah, kalau kuesioner online kan enggak begitu. Nah, mungkin yang akan menjadi pembeda adalah ya yang tadi kamu katakan tadi, tingkat kejujurannya teman-teman begitu kan. Tapi kalau isi kuesioner pasti jujur lah teman-teman begitu, pasti sesuai dengan preferensinya teman-teman begitu kan. Bahkan pernah ada sebuah artikel statistik juga begitu. Dia bilang gini, meskipun kuesioner yang disajikan itu bersifat digital ataupun online begitu, tapi tingkat akurasinya itu dia sampai 95% dan dapat dikatakanlah margin errornya itu cuma 5%. Jadi bisa dikatakan juga bahwa sebenarnya valid juga itu instrumen penelitian kuesioner online kan. Karena kita yang memberikan jawaban, kemudian si peneliti yang akan mengolahnya begitu. Tapi itu ya preferensi berdasarkan buku yang saya baca mengatakan seperti itu, bahwa 95% itu masih bisa dikatakan valid begitu. Tapi entah kalau misalnya ada pendapat-pendapat ahli yang lain yang mengatakan bahwa sebenarnya kuesioner cetak yang dalam bentuk kertas itu sebenarnya lebih unggul daripada kuesioner online begitu. Nah, saya belum baca sih ada pendapat seperti itu, karena saya cuma baca yang satu orang tadi yang menurut ahli tadi bahwa tingkat akurasinya juga besar begitu kan, masih dikatakan valid begitu kan, dan jawaban yang ditanyakan pun ya meskipun ada yang melenceng, tapi saya yakin lah teman-teman pasti menjawabnya juga sepenuh hati lah, nggak menjawab asal-asalan begitu. Toh entah nanti ada yang mengatakan, ahli yang mengatakan selanjutnya bahwa penelitian kuesioner berbasis digital itu kurang efektif. Nah, saya entahlah, mungkin nanti ada yang mengatakan seperti itu, cuma kalau sekarang ini belum ada gitu. Nah, mungkin itu dulu jawaban dari saya. Jadi kesimpulannya itu masih bisa efektif lah begitu kalau untuk melakukan untuk penelitian yang menggunakan kuesioner begitu. Nah, itu dulu sementara dari saya jawabannya. Oke, Kak. Bagaimana Andi Yusuf Habibi, apakah ada tanggapan? Iya Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Tapi Kak, boleh saya tanya lagi Kak, soalnya tadi ada ketinggalan satu pertanyaan Kak. Siap. Ini Kak, mengenai reduksi data Kak. Kan tadi kan Kakak menjelaskan tentang analisis data, yang cara mereduksinya itu dari sudut pandang bahwa pengumpulan datanya itu wawancara Kak. Nah, bagaimana kalau misalnya teknik pengumpulan datanya itu melalui studi literatur Kak, yang mempunyai banyak data gitu Kak. Cara pemetaan reduksi datanya itu seperti apa Kak?
Oke, baik. Langsung saya jawab aja ya. Kalau semisalnya teman-teman yang melakukan reduksi data dengan menggunakan basis data sekunder, atau misalnya literatur, jurnal, buku, dan lain-lain, pertanyaannya sih, gimana sih teman-teman akan mereduksi datanya, begitu kan? Nah, itu sebenarnya untuk mereduksi datanya, sudah dipetakan dari judul dan rumusan masalah yang teman-teman buat. Misalnya nih yang saya ingin teliti adalah, misalnya saya melakukan studi literatur terhadap skripsi saya ingin melakukan penelitian bagaimana hubungan dagang antara Indonesia dan China misalnya kan. Nah, otomatis buku yang harus saya baca itu adalah yang berkaitan dengan bagaimana hubungan dagang antara Indonesia dan China begitu. Ketika misalnya di bukunya memang menjelaskan tentang hubungan dagang antara kedua negara tersebut, tapi dalam satu buku itu ada yang membahas lagi mengenai hubungan militer antara Indonesia dan hubungan militer antara Indonesia dan China. Itu juga tercantum dalam buku itu. Meskipun buku itu misalnya mengenai hubungan ekonomi kedua negara antara Indonesia dan China, tapi dalam pembahasannya juga ada bagaimana sih hubungan militer antara Indonesia dan China. Nah, reduksi data yang perlu ataupun data yang perlu dihilangkan adalah pembahasan-pembahasan yang tidak kontekstual dengan penelitiannya teman-teman. Nah, kan tadi teman-teman sudah sepakat bahwa di rumusan masalah itu teman-teman ingin mengkaji bagaimana hubungan dagang antara Indonesia dan China. Sepakat begitu kan? Nah, dan kemudian di bukunya ada yang mengatakan hubungan militer antara Indonesia dan China. Nah, itu yang perlu direduksi sebenarnya. Jadi proses reduksi itu adalah teman-teman mengeliminasi data-data yang setidaknya tidak urgent lah begitu dalam penelitiannya teman-teman begitu. Jadi bukan nggak boleh dimasukkan sebenarnya, tapi kalau dimasukkan pun nanti jadi rancu begitu kan. Ini bahasnya tentang ekonomi, hubungan dagang kedua negara, tapi ini bahas tentang militer kan. Di situ koherensinya antara militer dan ekonomi itu di mana? Keterkaitan antara ekonomi dan militer itu di mana? Kan nggak ada begitu. Nah, makanya itu yang perlu dieliminasi adalah aspek militernya begitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pembelajar lah di sini istilahnya semua kan. Saya percaya itu. Teman-teman udah bisa membedakan bagaimana sih cara reduksi data itu. Reduksi data dilakukan berdasarkan proporsi data dulu yang teman-teman baca semua. Kemudian teman-teman pilih. Nah, ini yang penting dan ini yang tidak. Nah, kemudian yang penting dimasukkan dan yang tidak itu disisihkan. Karena yang penting ini atau yang disisihkan ini sudah jelas. Ini tidak berkaitan dengan konteks penelitian teman-teman. Kalau kata saya sih, pastilah teman-teman udah bisa membedakan ataupun menganalisis bagaimana cara mereduksi data. Sementara itu dulu dari saya. Ya, bagaimana Bagaimana Mas? Masih ada tanggapan? Oh, baik Kak. Terima kasih Kak jawabannya. Saya pikir sudah jelas Kak. Oh, ya, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak, pertanyaan ketiga dari Ananda Walia. Ya, mohon izin, Kopal, bisa diulangin lagi pertanyaan nomor 3? Oh ya, apakah dalam proses menganalisis data juga perlu mengaitkan dengan teori dan studi-studi sebelumnya? Dan juga apakah dalam menganalisis data dihubungkan antar variabel yang dikaji? Oke. Baik, terima kasih. Terhadap analisis data itu, boleh nggak sih teman-teman kasih masuk bagian teori ataupun variabel? Kalau variabel sebenarnya boleh teman-teman kasih masuk terhadap analisis yang teman-teman lakukan begitu. Nah, cuma kalau teori ya atau teori atau kajian tinjauan pustaka itu seminimal mungkin teman-teman kurangi di bab pembahasan begitu atau bab analisis data begitu. Karena gini teman-teman, analisis data itu berbeda dengan bab 2 ataupun tinjauan pustaka. Nah, kalau tinjauan pustaka teman-teman harus merincikan secara rinci bahwa ini teori yang saya gunakan, atau ini pendekatan yang saya gunakan, atau ini konsep yang saya gunakan. Nah, itu berbeda dengan
teknik analisis data begitu. Bukannya nggak boleh dikasih masuk ke data, tapi teori itu bukannya tidak boleh dikasih masuk ke data, ke pengumpulan data, akan tetapi justru yang bakal lebih mubazir itu seperti itu begitu. Ketika teori kan udah dibahas di bab 2 nih misalnya, kemudian teman-teman bahas kembali di analisis data begitu. Kalau kata saya, analisis data nggak perlu dikasih masuk teori begitu. Karena yang perlu dikasih masuk teori itu bab 2 sebenarnya. Kalau bab 3 ya bahas secara garis besar aja begitu yang teman-teman teliti. Misalnya analisis data nih, misalnya data yang teman-teman dapatkan mengenai bahwa peran perempuan itu di Kota Makassar sangat penting dalam upaya mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Nah, maka teman-teman di analisis datanya kasih masuk bahwa oh iya ya ada peran tokoh perempuan di Kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Maka nggak perlu lagi dikasih masuk kayak kan saya mengkaji tentang peran perempuan. Nah kan itu bisa pakai teori peran. Nah maka saya nggak perlu kasih masuk lagi teori peran ke dalam pembahasan ataupun ke dalam teknik analisis data ataupun pengumpulan data begitu kan. Sebab yang saya bilang tadi, teori itu memisah dengan ini deh. Teori itu memisah dengan teknik analisis data begitu. Jadi teknik analisis data fokuskan aja pada data yang diteliti begitu. Tanpa harus memasukkan teori begitu. Kalau variabel oke lah kasih masuk ke itu. Teknik analisis datanya. Cuma kalau teori jangan dikasih masuk lah. Karena itu tadi mubazir begitu kan. Dan juga secara konteks salah juga begitu. Ketika teman-teman kasih masuk teori di bagian teknik analisis data. Nah, sementara itu dulu kalau dari saya. Bagaimana penanya? Ya, terima kasih Kak. Sudah direspon oleh penanya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Asnur Basiat Asikin. Oke. Tadi yang saya tangkap itu pertanyaan keempat mengenai adanya anggapan bahwa semakin banyak data, semakin baik. Nah, sebenarnya kita ini ya, bukan realistis. Maksudnya, kalau orang-orang politik itu seperti saya, misalnya yang dari jurusan politik, begitu kan, bukan semakin banyak data, semakin baik. Tapi, meskipun yang tadi saya katakan di awal, meskipun banyak data yang didapatkan di lapangan, akan tetapi pembahasannya ngawur dari jalurnya, begitu kan, maka itu sama juga dibilang seperti penelitian, tapi substansi penelitian teman-teman banyak begitu. Itu yang tadi saya bilang bahwa perlunya teman-teman petakan apa yang ingin teman-teman teliti dan tentunya berdasarkan urgensi dari penelitiannya teman-teman. Nah, misalnya emang kalau dalam wawancara ya saya nggak hiraukan bahwa pertanyaan itu bakal kayak bola salju kalau di lapangan itu nanti. Pertanyaan yang kita buat itu bakal kayak bola salju. Jadi satu pertanyaan itu bisa menggelinding jadi banyak begitu. Nah, saya juga nggak hiraukan itu soalnya ya saya juga pernah pengalaman kayak gitu kan. Yang saya pertanyakan cuma 4, tapi kesini ketika melakukan wawancara menggelinding jadi 12 begitu pertanyaannya. Nah, saya bilang memang itu pertanyaannya 12 kan, tapi yang substansi penelitian saya kan cuma 4 pertanyaan. Jadi yang saya kasih masuk itu ya cuma 4 pembahasan itu atau 4 pertanyaan itu. Mungkin kalau kita bandingkan antara mazhab jurusan lain, ya beda juga lah begitu. Kayak misalnya kalau di jurusan politik kan kayak ya penelitiannya nggak apa-apa lah, kayak pertanyaannya kecil begitu, yang penting masuk begitu, masuk ke jalurnya. Daripada penelitiannya banyak tapi nggak masuk begitu, kecuali tanda kutip ya, kecuali jurusan hukum mungkin. Ilmu hukum kan dia kajian yuridis kan. Nah, maka saya pun nggak aneh kalau misalnya kajian yuridis pada tebal-tebal skripsinya.
Tuh kemarin teman saya angkatan 2016 ada yang 250, ada yang 350 halaman. Itu skripsinya jurusan hukum. Hampir 3 kali lebih banyak daripada jurusan-jurusan di FISIP lah yang normalnya mungkin nyusun skripsi 90-100 halaman. Gitu. Nah, mungkin kalau mazhabnya dari jurusan hukum ya mungkin semua informasi bisa dikasih masuk begitu kan. Nah, itu mungkin mazhabnya kalau dari jurusan hukum. Nah, kalau dari jurusan-jurusan lain begitu kan mungkin mazhabnya mereka gini. Lebih baik data yang saya dapatkan sedikit tapi itu ngena ke penelitian saya begitu kan, karena saya pun harus konsisten sebagai seorang peneliti begitu kan. Ketika saya menanyakan 4 pertanyaan, meskipun nanti di lapangan implementasinya banyak pertanyaannya, saya harus tetap konsisten bahwa hanya 4 pertanyaan yang harus saya tanyakan begitu, sehingga nanti yang saya kasih masuk di karya ilmiah saya pada akhirnya itu cuma 4 dan saya nggak kasih masuk semua dengan alasan sebab banyaknya pembahasan yang lain itu tidak kontekstual dengan penelitian saya dan hanya 4 yang kontekstual dengan penelitian saya begitu. Jadi itulah perbedaan mazhab itu sangat wajar sih, mau dikasih masuk semua atau enggak begitu kan. Cuma ya mungkin saya cerita dikit ya. Pengalaman di jurusan saya itu yang skripsinya tebal itu ya tanda kutip ya cuma cerita doang ini. Rata-rata dicerca semua begitu. Kenapa terlalu banyak poin-poinnya dikasih masuk, berkaitan enggak dengan penelitian kamu begitu kan. Jangan sampai data yang kamu masukkan ini tidak penting dengan penelitian kamu kan. Ada 2 teman saya begitu. Tapi ya alhamdulillah udah selesai semua. Jadi itu sih untuk jawab pertanyaan tadi begitu. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan penelitiannya teman-teman begitu. Cuma kalau saran saya mungkin dibatasin lah begitu. Walaupun mungkin masih ada anggapan bahwa semakin banyak informasi itu, maka penelitian itu bisa dikatakan semakin baik begitu. Mungkin itu ada mazhabnya yang mengatakan seperti itu, tapi kalau saya adalah penelitian nggak perlu banyak-banyak lah. Instrumen penelitiannya nggak perlu banyak, datanya nggak perlu banyak didapatkan. Sedikit aja data yang didapatkan, penting masuk ke penelitian saya, dan itu yang akan saya tulis. Untuk sementara itu dulu, itu Kopa. Saya kembalikan lagi ke Kopa. Baik, terima kasih Kak Noval atas jawabannya. Saya persilakan Saudara Asnur untuk menanggapi. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas jawaban yang telah diberikan. Yang menjadi tanggapan terakhir saya, bagaimana cara kita mengetahui apakah informasi itu sudah cukup untuk penelitian kita? Apakah ada suatu parameter atau variabel yang menentukan, misalnya telah menjawab rumusan masalah sepersekian persen atau bagaimana Kak? Yang mau saya tanyakan itu sebenarnya Kak, cukup tidaknya informasi itu bagaimana caranya dinilai Kak? Oke. Sebuah pertanyaan bisa dikatakan terjawab atau tidak. Sebenarnya gini, kalau di tahap skrip, teman-teman pasti dibekali dengan DPW, daftar pertanyaan wawancara. Nah, itu nanti yang akan membatasi pertanyaannya teman-teman. Teman-teman harus tanyakan apa, harus pertanyakan apa begitu. Nah, kalaupun nanti misalnya di lapangan implementasinya banyak pertanyaan yang muncul begitu, tapi yang akan menjadi titik konsistensi bagi teman-teman adalah pertanyaan yang telah tersebut begitu. Jadi misalnya nih, waktu saya buat daftar pertanyaan wawancara sebelum saya meneliti, pertanyaannya itu 5 begitu. Hal-hal nggak terduga itu muncul. Jadi pertanyaannya itu berkembang 2 kali lipat begitu, jadi 10 pertanyaan. Nah, yang saya bilang tadi, ketika saya sudah bawa daftar pertanyaan wawancara saya, ketika saya sudah turun di lapangan, maka udah bisa dikatakan saya seorang peneliti yang memang harus konsisten terhadap apa yang sudah saya tulis begitu. Kalau misalnya pertanyaannya 5, ya 5 begitu. Adapun nanti kalau muncul pertanyaan yang lain, dan setidaknya itu pertanyaan yang lainnya yang 5 nggak penting ataupun nggak berkaitan dengan daftar pertanyaan wawancara kita, itu lebih baik reduksi aja begitu. Kalau dari saya, sebenarnya untuk membedakan persentasi data yang udah kita dapatkan itu
berapa persennya itu tergantung dari daftar pertanyaan wawancara yang kita dapat begitu. Seenggaknya bahwa si responden sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam daftar wawancara kita. Nah, maka itu udah bisa dikatakan bahwa penelitian kita udah 9% gitu. Adapun aspek-aspek yang lainnya ataupun pertanyaan yang lainnya misalnya teman-teman tanyakan tapi nggak berkaitan dengan daftar pertanyaan wawancara teman, ya nggak usah dikasih masuk begitu. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Kopel. Iya, terima kasih Kak. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan terakhir tadi dari Andi Nur Aisyah, Sosiologi. Oke. Yang saya tangkap dari pertanyaan terakhir adalah gimana sih data itu bisa dikatakan betul-betul relevan dan sesuai dengan penelitian teman-teman. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh penanya keempat tadi, begitu. Yang pas bagian terakhir banget itu. Yang dia mengenai gimana Kak kalau misalnya kita dapat informasi yang banyak di lapangan, sedangkan kita nggak tahu acuannya gimana untuk mengetahui persentase kita berapa persen. Nah, yang jadi acuannya untuk mengetahui data yang kita sajikan daftar wawancara yang dibuat tadi, begitu. Kalau kata saya sebenarnya begitu. Karena relevansi dan irrelevansi dari penelitian kita itu ditentukan oleh daftar pertanyaan wawancara begitu. Dan biasanya ya kalau skripsi itu dosen pembimbing itu pasti akan mengarahkan lah gimana teman-teman untuk membuat daftar pertanyaan wawancara begitu. Jadi saya udah nggak saya khawatirkan lagi soalnya saya sudah berdiskusi dengan seorang akademisi kan, dosen kan seorang akademisi kan dia yang lebih berpengalaman dalam soal meneliti begitu. Makanya saya bilang, saya nggak apa-apa saya daftar pertanyaan wawancara segini. Itu pun karena sudah diarahkan oleh dosen pembimbing saya begitu. Jadi nggak ada alasan saya untuk takut di lapangan, semisal saya memiliki kekurangan data atau apa begitu kan. Karena pada dasarnya apa yang mau saya tanyakan ini telah mengalami proses diskusi terlebih dahulu dengan begitu. Jadi tingkat keakuratan itu sudah bisa sudah bisa saya prediksi begitu kan. Ketimbang nih teman-teman misalnya melakukan penelitian, teman-teman nggak melakukan diskusi dulu dengan teman-teman dengan dosen soal apa sih pertanyaan yang ingin teman-teman lakukan. Nah itu yang paling nggak saya anjurkan sebenarnya. Jangan ketika teman-teman ingin melakukan penelitian, teman-teman langsung ke lapangan tanpa mempertimbangkan pertanyaan seperti apa yang akan saya tanyakan, begitu kan. Nah, itu yang nggak saya sarankan sebenarnya. Jadi saran saya adalah, kalau semisal teman-teman ingin membuat pertanyaan, entah pertanyaan untuk wawancara dengan informan, ataupun pertanyaan di PKM dan lainnya, begitu kan, ya usahakan bertanya dulu lah dengan dosen, karena dosen itu yang lebih berpengalaman, begitu. Nah, mungkin itu untuk mengetahui apakah data yang kita dapatkan betul-betul valid atau enggak sebenarnya dari itu. Dari diskusi yang kita lakukan dengan dosen, kemudian kita turun ke lapangan, kita konsisten dengan jumlah pertanyaan yang ada di daftar pertanyaan wawancara yang telah kita tulis tadi. Mungkin sementara itu dulu kalau dari saya. Mungkin ada tanggapan dari penanya. Iya, terima kasih Kak. Bagaimana Andi Nur Aisyah? Oh iya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pak Nofar. Saya mengerti Kak. Terima kasih Kak.
Sama-sama. Oke, terima kasih. Ya, tadi saya sempat lihat ada yang raise hand juga. Kalau tidak salah Nur Fadila Andriani dari Ilmu Komunikasi. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Iya, Kak. Ada. Iya, silakan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Andriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nur Fadilah Andriani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi pertanyaan saya begini, Kak. Tadi Kakak beberapa kali menyinggung soal konsistensi dalam melakukan penelitian. Jadi pertanyaan saya begini, bagaimana kalau ternyata konsistensi tersebut yang menjadi hambatan dalam penelitian? Contohnya misalnya, saya konsisten terhadap penelitian A. Jadi karena gagal, saya selalu mengulang sampai mendapat hasil yang sama seperti yang di lapangan, Kak. Jadi bagaimana jika seperti itu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih, Dek. Silakan Kak Novel langsung Oke, dijawab langsung saya saja. jawab ya. Bagaimana untuk mengetahui konsistenan atau ketidakkonsistenan ketika kita melakukan penelitian? Nah, sebenarnya nggak dihiraukan. Emang betul sih yang tadi ditanyakan. Kadang ada masanya di mana kita nggak konsisten dengan data yang kita dapatkan begitu. Yang menyebabkan kita harus turun ke lapangan beberapa kali begitu, dan itu justru ya menguras tenaga lah, tentu menguras tenaga. Yang kedua, menguras finansial untuk teman-teman yang melakukan penelitiannya jauh dengan informan teman-teman. Nah, solusinya sebenarnya, kalau strategi saya gini ya, waktu saya menulis skripsi kemarin, emang pertanyaan saya cuma 5 pertanyaan saya itu. Tapi saya selipkan 2 pertanyaan cadangan. 2 pertanyaan cadangan yang emang betul-betul semisal ini yang daftar pertanyaan wawancara yang sudah saya buat 5 ini, salah satunya ada yang nggak bisa terjawab begitu kan. Nah, sehingga dari situ saya mikir, oh lebih bagus saya membuat setidaknya 2 daftar pertanyaan, 2 pertanyaan cadangan, supaya penelitian yang saya lakukan nanti itu betul-betul konsisten begitu, sehingga saya betul-betul bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya teliti begitu, sehingga saya nggak berpikiran untuk merubah judul dan sebagainya begitu. Nah, yang saya harapkan dari teman-teman ketika teman-teman melakukan penelitian itu tadi inkonsistensi, dan terapkan rumus A+1 kalau saya. A dianggap sebagai satu pertanyaan, plus 1 adalah ditambah 1, jadi A+1 jadi 2 begitu. Jadi ketika teman-teman takut bahwa data yang teman-teman dapatkan itu tidak konsisten, maka ya itu tadi, kalau prinsip saya menyelipkan 2 pertanyaan cadangan untuk jaga-jaga, semisal pertanyaan yang satu ataupun dari daftar pertanyaan wawancara yang saya buat ada yang nggak terjawab, makanya saya selipkan 2 pertanyaan lagi, yang mana pertanyaan tersebut sangat berkaitan dengan penelitian saya begitu. Sehingga saya nggak khawatir lagi mengenai takut penelitian saya inkonsisten dan sebagainya begitu. Ketika saya turun ke lapangan, kurang lebih saya 17 hari saya di lapangan. Ya, saya meneliti selama 17 hari, 16 hari lah. Selama 2 minggu lebih saya meneliti. Alhamdulillah tuh saya di lapangan nggak pernah menemukan yang istilahnya inkonsistensi dalam penelitian begitu, karena pasti dosen pun nanti akan menyelipkan pertanyaan cadangan begitu. Pasti dosen pun memberi arahan, oh ini pertanyaan lain yang harus kamu tanyakan. Semisal ada pertanyaan di daftar pertanyaan wawancara kamu yang nanti nggak terjawab. Kalau di politik itu biasanya dia selipkan 2 lah. Apalagi saya kemarin yang kasih pertanyaan cadangan untuk saya itu Bapak Wakil Dekan 1, karena Bapak Wakil Dekan 1 Sospol itu pembimbing saya dulu ketika skripsi itu, pas Bapak Dr. Sukri itu pembimbing saya dulu, dan dia ke setiap anak bimbingannya itu dia selalu kasih pertanyaan cadangan begitu. Ini dua pertanyaan cadangan untuk dari saya itu yang harus kamu di lapangan.
pasti istilah dosen itu punya request pertanyaan pasti. Selain pertanyaan yang kita buat, dosen juga punya request pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke informan kamu di lapangan nanti. Sehingga dari situ teman-teman bisa tetap konsisten terhadap penelitiannya teman-teman, meskipun teman-teman dalam keadaan ragu begitu. Itu sih kalau dari saya. Saya kembalikan dulu ke Koper. Apakah masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Baik, terima kasih Kak Naufal atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari penanya. Mungkin masih ada tanggapan, dipersilakan. Sudah dimengerti, Kak. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya teman-teman 6 pertanyaan untuk hari ini. Selanjutnya sebelum kita tutup, saya persilahkan kepada Kak Naufal untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan siang hari ini. Silakan. Oke. Jadi kesimpulan dalam pembahasan hari ini yaitu mengenai teknik pengumpulan dan analisis data begitu. Jadi kesimpulannya gini, bahwa teknik pengumpulan data dan analisis data itu yang paling urgent dalam proses penelitian. Teman-teman nggak bisa hindari begitu. Dan dalam analisis data juga diperlukan yang namanya konsistensi begitu. Juga tadi yang saya bahas adalah mengenai 8 proses pengumpulan data menurut Nanlin, dan juga tadi saya menyinggung sedikit mengenai teknik pengumpulan data secara langsung ataupun tidak langsung, yang tadi meliputi wawancara, observasi, dan lainnya. Dan tadi di poin terakhir juga saya membahas mengenai 3 tahapan dalam analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, dan yang ketiga adalah penyajian kesimpulan. Jadi pada akhirnya yang saya ingin sampaikan adalah ketika teman-teman ingin meneliti, maka fokuskan pada apa yang ingin teman-teman capai, begitu. Maksudnya apa yang ingin teman-teman cari dalam penelitian teman-teman, dan harus teman-teman pegang juga bahwa seorang peneliti itu harus konsisten. Ketika sudah di lapangan, ya harus bersedia dengan konsekuensi apa yang akan terjadi di lapangan, begitu. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Kopa. Baik, terima kasih Kak Naufal atas penyampaian kesimpulannya. Siap. Ya, dengan itu maka berakhirlah sesi pembawaan materi pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kami kembali mempersilahkan teman-teman untuk bisa